Di tengah hutan lebat dan pegunungan bersalju, berdirilah seekor raksasa berbulu coklat yang tampak gagah, tapi juga agak mirip boneka teddy bear yang kebanyakan makan nasi padang. Inilah dia, sang beruang coklat. Hewan ini sering dianggap sebagai simbol kekuatan alam, tapi jangan salah, di balik wajah garangnya, ada sisi lembut yang tak terduga. Dengan tubuh besar, penciuman tajam, dan hobi ngemil yang serius, beruang coklat adalah makhluk penuh kejutan. Yuk, kita jalan-jalan ke dunia si raksasa berbulu ini, siapa tahu bisa belajar cara rebahan yang benar dari ahlinya. Beruang coklat memiliki tubuh besar dan kekar, dengan tinggi bisa mencapai 3 meter saat berdiri tegak dan beratnya bisa sampai 600 kg lebih, tergantung jenis dan asupan kalori harian alias seberapa sering dia dapat makanan enak. Warna bulunya bervariasi dari coklat muda sampai hampir hitam, dan bulunya tebal banget, cocok untuk menghadapi dinginnya hutan. Moncongnya panjang dengan hidung besar, ideal untuk mencium bau dari jarak yang jauh, bahkan lebih tajam dari satpam kompleks, yang bisa tahu siapa yang keluar malam-malam. Kukunya panjang, kuat, dan tajam, bukan buat nail art ya, tapi buat menggali makanan dan mempertahankan diri. Meski terlihat berat dan besar, jangan salah, beruang coklat bisa lari hingga 50 km per jam. Jadi jangan coba-coba lari dari mereka, kamu bakal kalah sebelum lari 3 langkah. Beruang coklat tersebar di berbagai wilayah dunia. Mereka bisa ditemukan di Amerika Utara, Eropa, dan Asia, terutama di wilayah yang memiliki hutan lebat, gunung, dan akses ke sungai atau danau. Di Amerika Serikat, mereka terkenal dengan nama grizzly bear, meskipun itu hanya salah satu variannya. Di Rusia, mereka jadi simbol kekuatan nasional, dan di Jepang, mereka juga punya legenda sendiri. Habitat favorit mereka adalah tempat-tempat sejuk, yang menyediakan banyak makanan alami, terutama ikan salmon yang lezat, buah-buahan segar, dan kadang cemilan favorit seperti semangka kalau nemu. Mereka pintar memilih tempat tinggal, dan meski kelihatan santai, mereka sangat teritorial. Jadi jangan main-main masuk ke rumah mereka ya, bisa disangka maling. Soal jenis, beruang coklat punya beberapa variasi menarik. Ada grizzly bear yang tinggal di pegunungan Rocky dan dikenal galak kalau diganggu. Ada Kodiak bear, salah satu jenis terbesar, yang hidup di Kepulauan Alaska dan suka banget makan salmon. Di Eropa, ada Russian brown bear yang sedikit lebih kalem, dan di Himalaya, ada beruang coklat Tibet yang bulunya tebal banget, cocok buat musim dingin ekstrim. Meskipun jenisnya beda-beda, semuanya punya sifat umum, suka makan, suka tidur, dan kalau lagi marah, ya mending jangan deket-deket. Tingkah laku beruang coklat bisa dibilang unik. Mereka hewan soliter alias suka menyendiri, kecuali saat musim kawin atau saat betina membesarkan anak. Mereka aktif pada pagi dan sore hari, dan sisanya, ya, tidur santai sambil nunggu lapar. Saat musim dingin tiba, mereka akan masuk ke dalam sarang yang nyaman, dan berhibernasi selama berbulan-bulan. Selama hibernasi, mereka nggak makan, nggak minum, bahkan nggak buang air, bayangin betapa efisiennya tubuh mereka. Tapi sebelum itu, mereka akan makan sebanyak-banyaknya dulu, istilahnya, makan untuk tidur. Cocok banget buat kamu yang suka ngemil malam. Soal makanan, beruang coklat termasuk omnivora, alias tukang makan segala. Mereka makan buah, akar-akaran, serangga, ikan, dan bahkan mamalia kecil. Saat musim salmon datang, mereka akan berdiri di sungai, menunggu ikan loncat, kayak tukang tangkap bola di karnaval. Tapi jangan salah, mereka juga bisa berburu rusa, atau hewan besar lainnya kalau lagi lapar berat. Mereka punya strategi makan yang fleksibel, tergantung musim dan lokasi. Dan jangan lupakan insting mereka yang kuat untuk mencium makanan dari jarak jauh. Jadi kalau kamu piknik di hutan dan bawa ayam goreng, ya, hati-hati aja tiba-tiba ada yang nyolek dari belakang. Dalam urusan reproduksi, beruang coklat punya sistem yang cukup romantis dan agak ribet. Musim kawin terjadi di musim panas,
Tapi uniknya, embrio dari betina tidak langsung berkembang. Tubuh betina akan menunda kehamilan sampai dia cukup gemuk dan sehat untuk hamil. Kalau tubuhnya dirasa belum siap, embrio tidak akan berkembang. Betina akan melahirkan anak di tengah hibernasi, biasanya 1-3 ekor anak. Anak beruang lahir kecil, buta, dan nggak berbulu. Tapi mereka cepat tumbuh karena disusui selama musim dingin. Setelah bangun dari hibernasi, si ibu akan membimbing anak-anaknya belajar berburu, mencari makanan, dan tentu saja cara menghadapi hidup yang keras di hutan. Beruang coklat punya banyak kelebihan. Mereka kuat, cerdas, punya penciuman super, dan mampu beradaptasi di berbagai kondisi lingkungan. Mereka juga mampu mengingat lokasi makanan selama bertahun-tahun, seperti GPS hidup versi hutan. Tapi ada juga kelemahannya, karena mereka butuh wilayah luas, habitat mereka mudah terganggu oleh pembangunan manusia. Selain itu, pertemuan dengan manusia bisa berbahaya, baik bagi manusia maupun beruangnya. Banyak juga yang jadi korban perburuan, atau kehilangan tempat tinggal akibat pembalakan hutan. Padahal, mereka bagian penting dari ekosistem. Dalam ekosistem, beruang coklat berperan sebagai predator puncak sekaligus pengurai. Mereka membantu menjaga keseimbangan populasi hewan kecil, dan menyebarkan biji tanaman melalui kotorannya. Dengan kata lain, mereka itu tukang tanam tak langsung. Selain itu, mereka juga menjadi indikator kesehatan lingkungan. Kalau beruang sehat dan banyak makanannya, berarti ekosistemnya juga sehat. Jadi menjaga beruang, artinya menjaga alam secara keseluruhan. Jadi, meskipun mereka besar, berbulu, dan kadang terlihat menyeramkan, beruang coklat adalah makhluk luar biasa yang patut dikagumi. Mereka bukan hanya simbol kekuatan, tapi juga lambang keseimbangan dan ketahanan hidup di alam liar. Yuk, kita jaga habitat mereka, jangan buang sampah sembarangan, dan biarkan mereka tetap menjadi raja di wilayahnya. Karena kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? Masa minta tolong sama tupai.